Gimana semuanya hari ini, semuanya ibu-ibu, wanita-wanita cantik pasti oke ya? Sehat, luar biasa, diberkati Tuhan dan pasti jadi berkat ya. Oke, hari ini kita bicara apa ya? Ibu Indri ada punya topik yang sangat keren ya. Dan saya percaya ini semua kita suka tentang hidup dalam roh Tuhan ya. Jadi ternyata kalau kita hidup dengan kedagingan kita itu akan banyak membuat kita capek, membuat kita rasanya aduh sampai kapan gini-gini terus. Tapi ternyata waktu hidup dalam roh Tuhan itu keren banget ya. Yuk kita buka dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk memimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ya, ayat keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Wanita-wanita, waktu kita baca ini mungkin kesannya biasa ya. Tapi kalau buat saya ini adalah satu pengertian yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan di sini Daud pernah melakukan kesalahan, jelas ya. Artinya setiap kita manusia tidak ada satupun yang bebas daripada dosa. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Yang membedakannya adalah mau bertobat atau tidak, betul? Dan waktu itu semua tahu kita ceritanya bagaimana seorang Daud akhirnya dia jatuh ke dalam perzinahan, dan bukan hanya sekedar perzinahan, ternyata dia berselingkuh dengan istri Uria dan bahkan dia merencanakan dan bahkan sudah membunuh suami Uria untuk supaya tidak ketahuan waktu Betseba itu hamil. Intinya dia melakukan kesalahan besar. Nah waktu itu Nabi Nathan datang kepadanya dan menegur dia dan membuka aibnya dan memberitahukan dosanya. Nah ini respon daripada seorang Daud yang sangat luar biasa, yang sangat keren, yang banyak terhilang dari kehidupan kita, bahkan wanita-wanita Kristen di akhir zaman ini. Dikatakan begini, waktu dia ketahuan bersalah, dia katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud menyesal, jelas. Tapi yang paling keren adalah doanya yang ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Daud gak takut kalau Tuhan menghukum dia mungkin karena kesalahannya, mungkin kehilangan posisi, kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak, bahkan mungkin harus sampai sakit. Dia gak takut. Yang paling ditakuti oleh Daud adalah kalau sampai roh Tuhan meninggalkan dia. Wanita, sadarkah kita ini doa yang sangat luar biasa? Doa yang mungkin jarang kita naikkan. Waktu kita melakukan kesalahan, mungkin kita hanya berkata ampuni dosaku Tuhan, that's all. Hanya itu saja. Dan kita menganggap kalau Tuhan hukum ya it's okay lah. Tapi kan nanti kan Tuhan juga akan memulihkan hidup saya. Daud gak seperti itu. Ini yang membuat Daud sangat spesial di mata Tuhan. Daud sangat takut kalau dia sampai kehilangan roh Tuhan. Segala sesuatu yang dimilikinya, padahal siapa yang gak tahu Daud ya. Awalnya Daud adalah pribadi yang sangat miskin. Kita tahu ya, dia hanya cuma tukang angon 2-3 kambing. Dia orang yang paling sederhana dibandingkan dengan kokonya, dengan kakak-kakaknya. Ada 8 anak daripada Isai. Semua anak yang hebat. Ada panglima tentara Saul, intinya mereka orang-orang yang diperhitungkan. Bahkan papanya Daud sendiri sangat memperhitungkan anak-anaknya ya. Kecuali siapa? Kecuali Daud. Makanya waktu dikatakan Samuel itu memanggil anak-anak Isai, yang terlupakan hanya satu, Daud dia ada di padang gurun. Karena nggak dianggap oleh keluarga, karena dianggap hanya cuman gembala, punya ekonomi sangat sederhana, tidak diperhitungkan bahkan dilihat sebelah mata oleh keluarganya. Tapi yang luar biasa waktu dia kaya, waktu dia diberkati, waktu dia menjadi raja. Dia gak takut kehilangan segala-galanya. Biasanya orang seringkali trauma, betul. Pernah masa lalunya susah, gak mau sampai jatuh miskin lagi. Makanya dia takut kehilangan harta, kehilangan kuasa, kehilangan power, kehilangan posisi. Tapi Daud gak seperti itu. Dia katakan Tuhan terserahlah, Tuhan mau ambil semua it's okay. Tapi jangan sampai kau ambil rohmu daripadaku. Ini ayat yang powerful dan saya suka ayat ini. Artinya ini untuk mengkoreksi kita ya. Jadi dikatakan walaupun dia pernah mengalami kehidupan yang tidak happy, bahkan dia katakan orang tuanya sendiri pun pernah meninggalkan dia, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi yang luar biasa dia tidak mau sampai kehilangan roh Tuhan ya. Mari kita pelajari hari ini kenapa sampai Daud begitu takut kehilangan roh Tuhan. Kenapa sampai dia tidak takut kehilangan apapun yang dimilikinya, tapi jangan sampai roh Tuhan meninggalkan dia. Kadang melihat contoh daripada kehidupan seorang yang kehilangan roh Tuhan. Dia belajar dari kesalahan orang-orang yang di depan matanya.
Nah ini juga pembelajaran bagi kita. Seringkali kita melihat kejatuhan orang lain dianggap itu biasa. Harusnya kita belajar mengevaluasi diri kita dengan kejatuhan seorang. Hamba Tuhan besarkah dia atau pengusaha besar? Kalau sampai dia jatuh, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Itu harusnya untuk membuat kita introspeksi diri kita. Daud tahu, Daud belajar. Dari siapa dia belajar melihat orang yang kehilangan roh Tuhan yang hidupnya sangat-sangat tidak happy dan sangat-sangat tragis. Yuk kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat 14 ya. Dia melihat dari pribadi yang satu ini dan dia tidak mau seperti pribadi itu. 1 Samuel 16 ayat 14, tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat 23, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ini miris loh keadaannya. Saul itu raja Israel, notabene-nya he got everything. Dia punya semua. Punya istana yang besar, punya harta, punya gundik yang banyak, punya banyak panglima, bahkan punya semuanya. Ya, tapi dikatakan untuk bisa tenang hidupnya, untuk bisa damai sejahtera, dia perlu seorang Daud untuk main kecapi. Kenapa? Karena Saul sudah kehilangan roh Tuhan mundur daripadanya. Dan Daud sadar kalau seperti ini hidupnya dia tidak mau. Ya apalah arti kita punya seluruh dunia tapi kita tidak mengalami damai sejahtera lagi. Tidur susah, makan susah, segala sesuatu susah. Kenapa? Bukan karena kekurangan harta dunia, tapi waktu kita tidak punya roh Tuhan, kita kehilangan segala satu, bahkan kelegaan saja pun kita tidak punya. Karena memang sumber damai sejahtera adalah Yesus loh. Jadi jangan pernah pikir dengan hartaku, dengan uangku, dengan posisiku, dengan jabatanku yang hebat, aku oke. No, kita lihat seorang Saul sampai matinya Saul menjadi raja Israel. Tapi kalau kita lihat dia hidup dengan tidak happy. Sesudah roh Tuhan meninggalkan dia tidak happy. Bahkan kalau kita lihat akhir hidup daripada seorang raja Israel pertama itu sangat menyedihkan. Mana buktinya? Yuk kita lihat 1 Samuel 31 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan sampai akhir hidup kita sangat menyedihkan. Bukan karena kita bangkrut, tapi waktu kita kehilangan roh Tuhan, semuanya akan menjadi tidak lagi baik. Semuanya tidak akan lagi menjadi nyaman. Yuk kita lihat 1 Samuel 31 ayat 9 sampai dengan 10. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyaterot dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Sangat-sangat menyedihkan. Jelas dikatakan tadi. Saul punya segala-galanya, tapi dia kehilangan roh Tuhan. Dan dianggap kehilangan roh Tuhan itu biasa. Seringkali kita seperti Simson. Waktu dikatakan roh Tuhan undur daripada Simson, Simson menganggap biasa-biasa. Akhirnya apa? Dia kalah total dengan Filistin. Kekuatan kita, kejayaan kita, kehebatan kita itu nothing kalau kita tidak punya roh Tuhan dalam hidup kita. Daud sangat menyadari hal ini, tapi banyak orang Kristen tidak menyadari. Bahkan banyak hamba Tuhan tanpa roh Tuhan, tanpa urapan dianggap biasa-biasa. Yang penting aku masih melayani, yang penting aku masih punya gereja besar, yang penting aku masih punya jemaat yang banyak. It's okay dengan punya segala itu, tapi yakinkah kita masih memiliki roh Tuhan dalam hidup kita? Kita belajar dari seorang Daud, dia bukan hamba Tuhan besar, dia hanya seorang sekuler murni, tapi dia sadar tanpa Holy Spirit, he's nothing. Bagaimana dengan kita wanita-wanita? Nanti kita akan belajar banyak ya tentang bagaimana kalau kita tidak punya roh Tuhan, kita adalah orang pribadi yang sangat malang. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Atribut itu semuanya nggak ada apa-apanya tanpa roh Tuhan. Karena ingat, waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia, dihembuskan rohnya kepada kita. Baru kita menjadi makhluk hidup. Baru kita menjadi pribadi yang berfungsi dalam dunia ini. Amin. Jadi artinya hari ini mari kita koreksi. Kita akan pelajari satu persatu tentang bagaimana untuk kita bisa melihara roh Tuhan dan apa dampaknya tidak memiliki roh Tuhan dan apa efek yang positif maupun negatif waktu kita kehilangan dia dalam hidup kita ya. Kita akan teruskan nanti.